Get away from the car now! Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Beast. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang lagi pergi liburan. Awalnya berniat untuk senang-senang, malah ada sebuah insiden yang di luar dugaan. Bagaimana keseruan film ini? Nggak usah lama-lama lagi cuy, mari kita penasarin filmnya. Film diawali dengan beberapa orang yang lagi melakukan pemburuan singa yang ada di wilayah Afrika. Saat mereka melihat hasil buruannya, nampaknya ada satu ekor singa yang masih berkeliaran. Beberapa orang dari mereka pun berpencar untuk mencari singa itu, dan sisanya pergi sambil membawa hasil buruan mereka. Dan benar saja, singa itu marah dan menghabisi mereka berdua. Kemudian adegan memperlihatkan seorang ayah yang bernama Ned dan anak-anaknya yang bernama Nora dan juga Mer. Mereka semua lagi mau liburan ke rumah pamannya yang ada di Afrika Utara. Sesampainya, mereka semua langsung dijemput sama pamannya yang bernama Martin. Welcome to my party, guys. Ned ini adalah seorang dokter dan ia baru aja ditinggal mati sama istrinya akibat penyakit kanker. Terus si Mer ini selalu menyalahkan ayahnya karena ia seorang dokter tapi nggak bisa nolong ibunya. Maka dari itu Ned mengajak anak-anaknya untuk liburan biar bisa menghilangkan kesedihan akibat kepergian dari ibunya. Di keesokan harinya, mereka semua pun langsung diajak jalan-jalan sama pamannya ke cagar alam. Dan si Martin ini adalah seorang pengurus cagar alam di sana. Di tengah perjalanan, diperlihatkanlah mereka sama satwa-satwa yang ada di sana. Di sini, Martin akan menemui seorang pria yang bertugas juga di cagar alam. Pria itu bernama Banji. Mereka pun diperlihatkan segerombolan singa. Karena Martin petugas di sana, jadi sangat sering berinteraksi dengan singa. Ia pun lantas mulai mendekati segerombolan singa itu. Saat asik-asiknya bermain, fokus Martin malah tertuju sama indukan singa yang kakinya sedang terluka. Martin menduga ada pemburuan ilegal yang mencoba menangkapnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan Martin mengajaknya untuk melihat sebuah pemukiman dari suku asli yang ada di sana. Siapa tahu masyarakat desa itu mengetahui soal pemburuan yang telah terjadi. Martin pun menjelaskan bahwa pemburuan ilegal makin marak di sini dan parahnya mereka mulai memburu singa karena harganya yang mahal. Akhirnya mereka semua pun sampai di desa itu. Suasana di sana pun hening seperti tidak ada penghuninya. Saat mereka semua mulai menelusuri tempat itu, ternyata semua penduduk di sana sudah tewas, yang mana banyak bekas luka seperti cakaran di setiap badannya. Martin pun bingung dengan apa yang sudah terjadi. Dan ia tidak yakin jika ini perbuatan seekor singa. Karena selama dia bekerja di sini, singa-singa di sana tidak pernah menyerang manusia dengan sangat brutal. Melihat kejadian itu, mereka semua pun langsung bergegas pulang untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Martin terus menghubungi Banji, namun sama sekali tidak ada jawaban. Saat di tengah perjalanan, dia dihadang sama seorang pria. Dan pria itu ternyata penduduk asli dari suku tersebut. Ned yang seorang dokter lalu mencoba menolong pria itu dengan peralatan yang seadanya. Namun sayang, pria itu tidak bisa diselamatkan.
Di lain sisi, Martin mendengar ada sesuatu yang mendekat. Ia pun lantas mencarinya. Di pinggir danau, dia melihat ada bekas jejak. Yang diperhatikan, jejak itu persis dengan jejaknya seekor singa. Mendengar suara tembakan, Ned pun mencoba menyusul Martin. Namun yang terjadi, ada seekor singa yang seperti sangat lapar dan terus-terusan mencoba untuk menangkap mereka semua. Mobil mereka pun malah menabrak pohon, yang mengakibatkan mobil itu rusak dan gak mau hidup. Mereka pun terjebak di dalam mobil, karena jika mereka keluar, pasti singa itu langsung menangkap mereka. Yang lebih parahnya, radio mobil mereka tidak bisa menangkap sinyal, karena lokasi mereka yang sangat jauh dari peradaban. Terlebih, cagar alam di sana tidak untuk umum, jadi sangat tidak mungkin ada orang yang lewat. Di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba ada suara Martin yang terdengar dari HT. Ternyata Martin masih hidup, namun kakinya terluka parah. Ned pun menyuruhnya untuk mengikat kakinya dengan sabuk dan menyuruhnya lagi untuk membakar pisau miliknya, lalu menempelkan pisau tersebut ke lukanya. Beh, gimana rasanya itu, cuy? Teriakan dari Martin terdengar oleh mereka. Itu berarti Martin tidak berada jauh dari mobil mereka. Ned pun berencana untuk menjemputnya, namun Martin menolak karena singa itu telah menyandra dirinya supaya dijadikan umpan. Pintar juga singa itu, cuy. Mereka semua pun menggeledah mobil tersebut. Siapa tahu ada benda yang dapat digunakan untuk bertahan. Dan mereka menemukan sebuah senapan bius. Lalu Ned mencoba memancing singa tersebut dengan naik ke atas mobil. Lewat suara HT, Martin memberitahu lokasi dirinya berada, bahwa dia sekarang berada dekat dengan sebuah menara pemburu. Mereka pun berhasil menemukan titik menara itu berada. Namun dengan pintar, si Mer nekat untuk pergi sendiri ke sana. Ternyata dari belakang, singa itu muncul dan menyerang Ned. Untung aja Ned berhasil berlindung di bawah mobil. Karena fokus singa itu ke mobil, jadi kesempatan si Mer untuk menjemput si Martin. Singa itu terus-terusan berusaha menyerang Ned. Dan untung saja Nora berhasil menancapkan bius itu ke tubuhnya singa. Singa itu pun berhasil pergi. Dan saat itu juga, Mer berhasil membawa Martin dengan selamat. Di dalam mobil, Ned pun langsung mengobati lukanya si Martin. Dan ternyata, bius itu hanya bertahan beberapa menit saja. Dan sekarang, singa itu mengawasi mereka semua dari kejauhan. Malam hari pun tiba. Martin yang kondisinya sudah mendingan mulai bercerita bahwa selama dirinya bekerja di sini, baru kali ini dia melihat singa yang menyerang manusia dengan sangat brutal. Tapi singa itu tidak memakannya. Terlebih, dia berani menyerang kendaraan yang ada di depannya. Martin beranggapan bahwa singa itu sering berkontakan dengan para pemburu, sehingga dia sangat marah ketika melihat manusia. Saat malam mulai larut, ternyata radio mereka berbunyi. Tak lama kemudian, muncul beberapa mobil yang mendatangi mereka. Ternyata mereka adalah segerombolan pemburu ilegal yang mau beraksi malam itu. Ned pun memberitahu mereka kalau dirinya habis diserang sama seekor singa. Terus Ned mencoba untuk memintanya bantuan agar bisa keluar dari sini. Awalnya, mereka semua setuju ingin membantu. Namun, saat mereka melihat di dalam mobil ada si Martin, seketika suasana di sana menjadi tegang. Ya tahulah, Martin kan seorang penjaga di sana. Pasti dia menentang adanya pemburu ilegal.
Makanya mereka sangat membenci si Martin. Karena terjadinya keributan, singa itu pun keluar dan mulai menghajar para pemburu. Di sini, Ned memanfaatkan situasi itu untuk mengambil mobilnya si pemburu. Namun sayang sekali, kunci mobilnya tidak ada. Dia pun mencoba untuk mencari kunci itu di badannya para pemburu yang lagi sekarat. Hingga sampailah dia di sebuah danau yang ternyata pemburu itu dibawa sama singa ke tengah danau. Lagi genting-gentingnya, Mer dan Nora malah mengontak ayahnya melalui HT. Ned pun berhasil selamat dan mulai mendekati tubuh para pemburu tersebut. Ned yang udah berhasil menemukan kunci mobilnya langsung bergegas balik. Di dalam mobil, tiba-tiba singa itu muncul dan mulai menyerang mereka semua. Kepala singa itu berhasil masuk ke dalam mobil. Martin pun mencoba menahan singa tersebut agar tidak masuk. Martin yang sudah pasrah, lalu ia pun mengorbankan dirinya. Ned pun akhirnya sampai, dan ternyata Mer terluka parah akibat cakaran dari singa. Ned pun mencoba menahan lukanya agar tidak terus-terusan keluar darah. Dan setelah itu, mereka semua pun pergi dari sana. Mereka pun melewati tempat kawanan singa waktu itu. Dan saat itu juga, Ned melihat adanya sebuah bangunan, dan dia pun langsung berhenti dan mencoba memasukinya. Berharap di sana mereka menemukan obat-obatan untuk menolong putrinya. Setelah berhasil menahan pendarahan di perut putrinya, Ned mencoba untuk berkeliling di sekitar gedung untuk mencari sebuah air. Ternyata singa itu masih hidup cuy. Dan singa itu sekarang mulai mendekati Nora dan juga Mer. Mendengar teriakan anaknya, Ned pun langsung bergegas balik. Beruntungnya, Ned datang tepat waktu dan langsung membawa anaknya ke sebuah ruangan yang lebih aman. Ned pun menyadari bahwa singa ini akan terus mengikuti mereka. Terus dia berencana untuk menghadapi singa itu 1 lawan 1. Namun jelas anaknya menolak. Ned pun meyakini anaknya kalau dia pasti berhasil mengalahkan singa itu. Ned pun memancing singa itu menuju ke wilayah singa lokal yang ada di sana. Di sini, Ned cuma bersenjatakan sebuah pisau. Nekatlah dia melawan singa itu. Seorang dokter melawan raja hutan cuy. Pertarungan mereka berdua itu pun disaksikan sama kawanan singa lokal yang ada di sana. Merasa wilayahnya dimasukin sama singa yang gak mereka kenal, kawanan singa lokal itu pun menghajar singa tersebut. Jadi, Ned ini dengan sengaja membawa singa itu ke wilayah singa lokal yang ada di sana. Karena pada dasarnya, singa sangat menjaga daerah kekuasaan mereka. Jadi, kalau ada singa asing yang masuk ke wilayah mereka, singa lokal di sana pasti menghajar singa asing itu. Cerdas juga pikiran si Ned ini cuy. Dan saat itu juga, Banji datang dan menyelamatkannya. Kemudian, Ned yang terbangun dari komanya akhirnya bisa melihat kedua putrinya kembali. Dan mereka semua berhasil selamat. Film pun selesai cuy. Gimana menurut kalian film ini cuy? Berawal dari pingin senang-senang, malah dapat pengalaman yang gak bakal terlupakan. Udahlah ya, jangan memburu hewan-hewan buas lagi cuy. Apalagi hewan tersebut sudah mau punah.
Dan sejatinya juga, seekor hewan tidak akan menyerang manusia, asalkan manusia tidak mengusik tempat hidupnya. Oke lah, segitu aja video saya kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help.